Banyak menangis darah aki-aki sekarang. Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Baru-baru ini seiring berita gagal nikah, bahkan perceraian, dan keributan dalam rumah tangga, sehingga hilanglah sudah hakikat dalam rumah tangga, dan menimbulkan kotoran dosa yang sulit dihilangkan tanpa ada kesepakatan berdua untuk berbenah diri, dan saling memaafkan. Mungkin bagi sebagian orang hal ini dianggap biasa karena banyak penggantinya. Pasangan yang lebih menggoda. Sebelum hal ini menjadi duri dalam dosa menjadi api dalam neraka, alangkah baiknya sedikit kita berbagi cerita. Karena saya bukanlah ulama atau kiai, bukan pula elit politik, mungkin cerita saya ini lebih baik daripada kabar burung. Atau gonjang-ganjing tetangga yang selalu mengadu domba. Alangkah baiknya saya menyampaikan dengan cerita yang saya pahami selama ini. Semoga engkau mengerti. Sahabat channel Lubuak Carito, sesama Islam kita tahu, dan sesama YouTube kita juga tahu, harus saling berkunjung jika channel kita belum terkenal. Setiap yang berkomentar pastikan dikunjungi. Begitu juga masalah dalam rumah tangga, sesama orang Islam kita sudah tahu. Nasihat yang diberikan, untuk laki-laki menikahlah kamu. Jika sudah mampu memberi nafkah lahir batin, baik ekonomi maupun kesetiaan kasih sayang, dan juga perempuan, terimalah laki-laki yang jika dianggap sudah mampu memberi nafkah lahir batin, dan taat beribadah. Makanya hati-hati jangan main sosor aja, takutnya keong racun atau buaya darat yang lagi masang strategi membawa janji dan harapan namun tak pernah jadikan kenyataan. Oleh sebab itu pahami sebelum terjadi, kalau kamu benar-benar memahami. Kalau kita pahami nasihat ini dengan hati yang tulus, rasanya tak mungkin ada kegaduhan, rasanya tak mungkin ada perceraian, karena dibolehkan dan dianjurkan menceraikan istri, karena dua hal ini sudah benar-benar tak bisa diampuni. Yang sudah berkhianat, menduakan hati, bagai serigala berbulu domba, atau jadi lonte lagi, dan tak pernah sholat, tak pernah menghormati kita maupun orang tua kita. Yang seperti ini boleh dicerai detik hari itu juga ketahuilah. Kita wajib menceraikan sebagai laki-laki. Ini suatu pendapat, terserah jika ada yang tak setuju. Kalau lo cinta banget emang tai kambing rasa coklat, kalau gue makan hati bertulang jantung. Sorry saja, hidup bukan untuk disiksa namun untuk bahagia kita berumah tangga. Kalau kita tak bahagia tak perlu dipaksa. Bahkan hukuman Islam merajam, menyiksa terhadap orang-orang pengkhianat, baik pengkhianat cinta maupun pengkhianat negara. Ini orang-orang sangatlah berbahaya, serigala berbulu domba. Ini sangatlah berbahaya. Dalam sejarah sehari-hari, bahkan banyak yang kita lihat saat ini. Adanya keributan, hilang hakikat berumah tangga, bahkan terjadi perceraian. Hal ini penyebabnya hanya sedikit koslet. Kosleting kecil namun berapi yang tak kunjung dipadamkan. Minimnya pemadam kebakaran soal api ini. Karena lebih banyak yang menyiram api ini dengan bensin. Bukan memadamkan melainkan membangkar dengan sengaja, gonjang-ganjing tetangga, dan kabar burung yang tak sesuai fakta. Oleh sebab itu, Carito Lubuak Carito ini, lebih baik daripada kabar burung, dan juga gonjang-ganjing tetangga. Ketahuilah. Hanya sedikit hal, yang perlu kamu ketahui. Setidaknya bisa untuk memotivasi kalau ingin cari pengganti atau sekedar untuk memperbaiki yang sudah konslet, atau yang mulai berkarat. Simak baik-baik. Cobalah engkau simak baik-baik. Dengan hati yang tulus, jiwa yang tenang, mungkin ini jadi yang terbaik untuk kamu pahami. Ketika masalah datang dalam rumah tangga, memang rasanya itu, komplikasi bermacam rasa penyakit, ada pusing, ada kesal, encok, gatal-gatal, ngilu, nyeri, kembung, muntah-muntah, hilangnya semangat, badan terasa lemas, makan tak selera, mata kabur, penciuman hilang, pendengaran tak jelas, kadang ada ingin rasa menghantam, menggampar, atau mencekik. Namun segala rasa ini, tak lain obatnya memohon kepada Allah. Bersabar dan tawakal, jangan pikirkan salah pasangan kita, tapi cobalah mengkoreksi diri sendiri. Tapi cobalah untuk sabar. Ingat tujuan, membangun rumah tangga atas dasar cinta, suka sama suka, tanpa ada yang memaksa dan tanpa ada pihak yang terpaksa.
Ini suatu keputusan berdua orang tua hanya merestui. Oleh sebab itu jika ada masalah jangan pernah mengumbar. Tak perlu curhat ke tetangga apalagi ke keluarga, hanya menambah pusing masalah. Kecuali ada kekerasan. Kalau toh sebatas mulut, cobalah untuk merenung dulu dan berbicara baik-baik. Ini kadang belum dilakukan, masalah sedikit sudah kamu umbar ke setiap orang sampai keong racun dan buaya darat ikut prihatin berlebihan. Setelah kamu umbar hal ini akan menambah masalah bertambah parah. Apapun masalah kita, apapun kekurangannya, dalam rumah tangga, jangan pernah diceritakan sebelum kita mencoba berdua untuk menyelesaikan. Oleh sebab itu, jangan pernah ceritakan masalah rumah tanggamu ke orang lain. Jangan pernah menceritakan kekurangan pasangan terhadap orang lain. Apalagi menjelekkan, ini sangat tidak pantas. Tak perlu curhat-curhat ke siapapun, ketahuilah. Menunggu waktu yang tepat, bersabar dalam berbicara. Saya yakin hal pertama ini bisa untuk mereda menghadapi masalah dengan segala rasa. Bagi laki-laki, cukup diberi dengan satu rasa yang benar-benar terasa. Saya yakin laki-laki akan gampang diredam. Masalahnya dengan jurus pertama, meski gampang diredam, mencari waktu yang tepat ini benar-benar punya skill dan cara tersendiri untuk engkau pahami. Tak secepat itu waktu kadang bisa teratasi. Butuh sedikit kesabaran. Sebenarnya ini masalahnya kabel koslet sedikit mengakibatkan setrum tak bisa menyala. Namun jika diabaikan berakibat fatal. Butuh sedikit penyesuaian. Rayuan mendayu dengan mata sayu. Saya yakin laki-laki akan mau mengatasi masalah tanpa masalah. Oleh sebab itu, cobalah kamu menahan diri sedikit. Jangan karena satu keinginanmu yang tak terpenuhi, 1000 tingkah, 1000 wajah bermasalah yang timbul oleh sikap jelekmu itu. Percuma kamu curhat ke keong racun atau buaya darat. Karena siapapun orangnya sama, dengan problem yang sama. Hanya sedikit hal yang perlu kamu ketahui. Jangan terlalu banyak meminta dan mengharap perhatian cuma untuk kamu seorang. Meski semua ini memang untukmu seorang. Jangan mentang-mentang suami itu berusaha cuma untuk istri, untuk kamu. Namun tingkahmu makin semenang-menang. Penguasa Samojo Kanciang ingin menguasai Galadak Kurok. Hal ini yang membuat koslet dan menimbulkan percikan api. Jangan, tapi jangan seenak-enaknya saja berkuasa. Seperti kekurangan uang, jangan kamu kira rejeki suami itu seperti air sungai Amazon yang selalu mengalir. Dan juga perhatian, jangan kamu kira suami itu seperti anak yang kamu pungut, kamu adopsi. Seenaknya saja. Suamimu itu punya orang tua dan saudara dan banyak teman, punya pergaulan. Jika hal ini tak bisa kamu tahankan, kamu kendalikan. Tak usahlah sikapmu berubah, tak usah tampangmu itu kusut cemberut, ini akan memperumit masalah. Jika tak ada yang mengalah, sudah pasti suasana akan gaduh. Hal ini yang membuat koslet dan menimbulkan percikan api. Nah, sahabat channel Lubuak Carito, apapun masalahmu dalam rumah tangga, pilihan cuma dua: bertahan dengan kesabaran dan demi anak-anak, atau bercerai dan memulai hidup baru lagi. Kalau bukan masalah karena perselingkuhan, serigala berbulu domba, pengkhianat, sebenarnya tak ada alasan untuk bercerai dan berpisah. Sebab siapapun pendamping hidupmu, tujuannya sama, mau hidup makmur sentosa, kemauannya sama, mau bahagia di rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Ingin yang sama, butuh perhatian, butuh tanggung jawab. Semua sama, hanya sedikit butuh kesabaran, karena manusia berbeda cara pemikiran, manusia ada kekurangan, dan manusia punya kelebihan yang tidak sama dengan yang lainnya. Hal ini yang perlu dimaklumi. Pantas saja nasihat dalam Islam telah menasehatkan, sebelum pernikahan, terimalah jodohmu dari segala kekurangan. Ini nasihat dalam Islam yang menasehatkan kita, umat manusia. Oleh sebab itu, berpikirlah kamu dengan hati yang tenang, bawalah merenung, karena belum tentu lebih baik. Orang yang kau anggap baik, mungkin saja orang itu bersikap baik, bisa jadi karena kamu telah menceritakan keburukan pasanganmu, seperti manusia iblis, atau keong racun, dan buaya darat. Ketika kita curhat dengan menceritakan keburukan pasangan kita, justru keong racun itu akan berusia lebih baik dari yang kamu ceritakan itu. Padahal ini tak lain manus iblis. Sahabat channel Lubuak Carito,
Ketahuilah manusia iblis. Salah satunya, mereka orang yang mau mendengar keluh kesah masalah dalam rumah tangga orang, tanpa kedua belah pihak yang menceritakan keluh kesah masalah itu. Tidak baik untuk kita menilai sepihak, dan menyalahkan sepihak. Ini suatu dosa. Kecuali tentang masalah ada kekerasan fisik dalam rumah tangga, ini wajib untuk ditelusuri. Ketahuilah sahabat channel Lubuak Carito, jodoh adalah rahasia Allah, ketentuan Tuhan, jadi tidak ada orang yang bisa mempertemukan, maupun menceraikan. Oleh sebab itu, meski ada berapa orang pelantara, untuk bersatunya kedua insan, namun bukanlah kedua insan itu menikah, karena ada yang memaksa dan yang terpaksa, keputusan tetap sama kedua insan itu, atas dasar suka dan cinta. Ini fakta dalam agama Islam. Namun kenapa setelah menikah, timbul ada masalah? Curhat-curhat gunjingan tetangga, saya tidak ingin kamu-kamu, orang-orang para tetangga, jangan sampai kamu jadi perantara berbuat dosa. Karena menilai sepihak, masalah dalam rumah tangga, itu hanya suatu dosa, jadi janganlah menjadi perantara berbuat dosa. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Semoga tidak ada di antara kita yang seperti kisah dalam cerita ini. Semoga di bulan puasa nanti kita lebih bisa lagi untuk berbenah diri. Nah sahabat channel Lubuak Carito, sampaikan pendapatmu, silahkan berkomentar. Salam kompak selalu.